Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah membahas muqaddimah yang pertama tentang ilmu akidah dan kita sampai pada pembahasan ilmu akidah secara global. Kita sudah jelaskan bahwasanya ilmu akidah secara global yang paling intisari adalah masalah rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhirat, dan juga iman kepada takdir. Dan pelengkapnya sudah kita bahas juga tentang sahabat, tentang ahlul bait, tentang muamalah terhadap penguasa yang zalim, tentang akhlak seorang muslim. Yang berikutnya di antara pembahasan ilmu akidah secara global ini hanyalah tidak harus ya. Ini hanyalah pengembangan yang kalau ingin belajar lebih dalam silakan. Tidak belajar juga nggak apa-apa. Tidak belajar juga nggak apa-apa. Tapi ini pembahasan lebih mendalam. Pertama tentang firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam, firqah-firqah Islam. Nanti di sini dipelajari misalnya firqah-firqah yang keluar dari Islam ya. Kemudian firqah-firqah yang tidak keluar dari Islam. Firqah-firqah yang masih Islam. Ya, tentu firqah-firqah ini maksudnya adalah firqah-firqah yang menyimpang karena memiliki akidah yang menyimpang. Firqah-firqah yang keluar dari Islam seperti disebut oleh para ulama seperti gulat Rafidhah, yaitu Rafidhah yang ekstrim. Seperti yang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, maka ini bukan firqah Islam. Seperti yang mengatakan semua sahabat kafir kecuali cuma segelintir orang, ini juga bukan Islam. Ini contohnya Rafidhah yang gulat. Seperti mengatakan bahwasanya imam mereka mencapai derajat ketuhanan. Ilmu imam mereka atau ilmu gaib, imam mereka menentukan kapan matinya, imam mereka begini, imamnya begini. Sudah saya singgung dalam buku saya, Banyolan Akidah Syiah ya. Kalau mereka sampai pada keyakinan seperti itu, maka mereka telah sampai pada keyakinan yang kufur. Tidak semua Rafidhah sampai pada derajat kekufuran, tapi ada Rafidhah yang ekstrim, Syiah yang ekstrim keluar dari Islam. Demikian juga para ulama mengkafirkan contohnya gulat Qadariyah ya, Qadariyah ekstrim. Yang menyatakan Allah tidak memiliki ilmu tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Al-amru unuf, kata mereka semua perkara terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah tentang masa depan. Bahwasanya semua yang terjadi tidak diketahui oleh Allah sebelumnya. Tugas Allah hanya mencipta, setelah itu Allah lihat. Tugas Allah hanya mencipta, kemudian Allah melihat apa yang terjadi di luar daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena mereka menggunakan logika mereka. Mereka mengatakan kalau Allah tahu, kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak begitu, berarti Allah tidak adil, sehingga logika mereka mengantarkan mereka untuk menyatakan bahwasanya Allah tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini juga dikafirkan oleh para ulama. Ada Qadariyah yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak. Adapun firqah-firqah yang masih Islam banyak ya. Yang masih Islam banyak ya. Seperti Khawarij mereka, kemudian Mu'tazilah, kemudian yang lainnya ya. Dengan berbagai macam firqahnya Khawarij, Mu'tazilah, berbagai macam firqahnya Murji'ah, dengan berbagai macam firqahnya ya. Ini mereka masih Islam. Kemudian di antara pembahasan akidah, dan sekarang di Jamiah Islamiyah ada kism jurusan al-firaq. Ada sebagian adik kelas kita yang masuk dalam jurusan ini. Zaman saya dulu belum ada. Zaman saya ketika S2, S3 belum ada jurusan al-firaq al-islamiyah. Sekarang sudah ada. Jadi belajarnya lebih detail. Kemudian pembahasan berikutnya seperti al-madhahib al-fikriyah, aliran pemikiran-pemikiran dalam Islam. Ini pembahasan tentang aliran pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam. Contoh seperti pembahasan tentang misalnya tentang sekuler, misalnya sekularisme. Ini sekuler, kemudian misalnya liberal.
Misalnya pluralisme. Misalnya seperti saya bahas kemarin di Masjid As-Sunnah, reinkarnasi misalnya. Ini contohnya lagi misalnya kapitalisme, sosialisme. Contoh ini misalnya kesamaan gender ya. Ini maksudnya isu-isu yang ada, yang masuk dalam aliran Islam ini dibahas oleh para ulama. Ya, ini juga termasuk dalam bahasan akidah karena terkait dengan masalah akidah ya. Baik. Di antara namanya pembahasan al-madhahib al-fikriyah, aliran pemikiran pikiran dalam Islam yaitu al-mu'asirah. Madhahib al-fikriyah al-mu'asirah yang sekarang ya, al-mu'asirah itu kontemporer, aliran pemikiran Islam kontemporer ya. Ini yang dibahas termasuk di antaranya pembahasan misalnya Islam Nusantara, apa hakikat Islam Nusantara, mana penafsiran yang benar, mana penafsiran yang salah, itu juga dibahas dalam madhahib al-fikriyah. Kemudian di antaranya pembahasan tentang yang keempat, ini juga pembahasan lebih detail lagi, muqaranatul adyan, tentang perbandingan agama. Perbandingan agama. Ini siapa yang mendalaminya, dia akan lebih tegar di atas Islam. Karena dia membandingkan bagaimana indahnya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Dan agama-agama bisa dibagi menjadi dua. Al-agama samawiyah, ya, itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian agama al-wad'iyah, agama non-samawi. Non-samawi seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Lao Tse, dan macam-macam ya. Ya, macam-macam agama-agama seperti yang ada di alam semesta ini dengan berbagai macam agama-agama ya. Ini dibahas dan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya kaum muslimin harus ada yang ahli dalam hal ini. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi orang Yahudi, Rasulullah SAW berkata, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Kata para ulama, ketika mengomentari hadis ini, Rasulullah mengingatkan kepada Mu'adz bahwasanya yang akan kau datangin ahlul kitab. Berarti kau harus punya ilmu tentang mereka. Audiensnya adalah ahlul kitab. Kau harus punya ilmu tentang mereka sebelum kau dakwahi mereka. Karena mereka tentu akan berdiskusi, berdialog. Kemudian juga Rasulullah Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Berarti boleh berdebat dengan ahlul kitab. Boleh atau tidak? Boleh. Allah menyuruh, tetapi dengan cara yang baik. Nah, konsekuensi dari seorang ingin berdiskusi sama ahlul kitab, maka dia harus tahu ilmu tentang mereka. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia mau berdiskusi sama mereka, maka muncullah tokoh-tokoh dunia yang pakar dalam bidang ini seperti Ahmad Didat rahimahullahu taala, yang dengan sebab dia betapa banyak orang masuk Islam kemudian diikuti oleh Dr. Zakir Naik ya, juga pakar dalam bidang ini. Ini apa namanya, dalam perbandingan agama, maka kita membutuhkan para dai-dai yang memiliki ilmu tentang ini. Karena Nabi SAW tidak hanya mendakwahi kaum muslimin, para sahabat saja, bahkan Nabi mengirim para sahabat untuk mendakwah ke non-muslim. Rasulullah SAW sendiri tulis surat kepada Heraklius ya. Tulis surat kepada Heraklius untuk mengingatkan tentang tauhid ya. Maka sebagaimana kita merasakan indahnya Islam, Islam rahmatan lil alamin, maka kita berusaha juga mengenalkan Islam kepada non-muslim agar mereka tahu tentang apa indahnya Islam. Maka ini mengkonsekuensikan kita harus memiliki ilmu tentang perbandingan agama. Dan biasanya yang konsen dalam ini orang-orang yang mu'allaf. Yang mu'allaf mereka punya pengalaman, mereka tahu syubhat yang pernah bercokol di kepala mereka sehingga mereka punya interest dalam hal ini. Tapi ini di antara pembahasan akidah ya. Jadi pembahasannya secara umum ini saja ya. Tapi yang paling penting adalah masalah rukun iman, adapun firaq, madzhab fikriyah, muqarraratul adyan, ini adalah pembahasan pelengkap ya. Kalau kita bilang tersier ya. Kalau ini primer ya. Ini adalah primer. Ini sekunder. Ini kita bisa katakan tersier ya. Artinya enggak juga enggak apa-apa ya. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita paham akidah dengan benar.
Taib, paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Sumber-sumber akidah. Untuk belajar akidah, kita harus tahu sumber-sumbernya apa ya. Sumber akidah ada dua, sumber yang benar, ada sumber yang salah. Sumber akidah yang benar yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf umat ini. Ya. Ibn Taimiyah tatkala ditanya dari mana akidah diambil, dia mengatakan la tu'khadh anni wala amman akbaru minni. Sungguhnya akidah itu tidak diambil dariku dan juga tidak diambil dari orang yang lebih hebat dariku, tetapi diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan kesepakatan para salaf. Itu yang harus menjadi sumber akidah. Intinya Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Makanya ketika Allah mencela pemahaman yang tidak benar, Allah mengatakan seperti dalam surat Yusuf, "Arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah, ya, berhala-berhala yang kalian sembah itu hanyalah dinamakan Tuhan oleh kalian dan nenek moyang kalian. Dia bukan Tuhan, dia batu, tapi dinamakan Tuhan oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Ya, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Di sini Yusuf alaihissalam berdalil tentang kebatilan akidah mereka karena tidak ada dalil dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya dari Allah. Maka semua akidah, semua keyakinan yang berada di masyarakat harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak boleh sembarang berakidah. Sebagaimana kita beribadah harus berdalil, kita pun berakidah harus berdalil. Tidak boleh sembarang berkeyakinan. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, kita enggak dituntut untuk berkeyakinan hal tersebut. Ya. Maka semua akidah yang berada di masyarakat ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti menyangka bahwasanya roh bergentayangan. Mana dalilnya? Dalilnya setiap roh masuk alam barzah. Ini akidah enggak benar. Contoh sederhana ya. Contoh yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada burung hantu nginap di rumah, hinggap di rumah, berarti akan ada yang mati. Mana dalilnya? Adakah hadisnya, adakah ayatnya? Apalagi burung hantunya 2 ekor, wah ini 2 orang yang mati. Padahal burung hantunya lagi sama suami istri lagi berpacaran di atas, dituduh bawa kematian. Makanya saya punya kawan, dia punya kebun besar dan dia pelihara burung hantu. Karena burung hantu itu memakan hama, memakan apa? Tikus kalau enggak salah ya. Jadi ada kebun, saya kenal 2 orang, satu punya kebun di Papua, satu punya kebun di Kalimantan. Yang di Papua saya pernah ngobrol sama dia, untuk menghilangkan hama dia pelihara ular kobra. Ular kobra untuk makan hama. Kalau enggak kebun tersebut rusak. Yang di Kalimantan enggak, pelihara burung hantu. Jadi kalau burung hantu dianggap membawa kematian, sudah banyak berapa yang mati. Membawa kematian buat tikus ya. Bukan buat apa? Artinya semua keyakinan seperti itu mana dalilnya? Kalau enggak ada, kita enggak boleh berkeyakinan apapun yang tersebar di masyarakat. Karena di masyarakat banyak khurafat, banyak tatoyur. Enggak boleh kita yakini. Sebagaimana kita tidak boleh beribadah kecuali dengan dalil, kita tidak boleh juga berakidah kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Subhanallah. Menakjubkan bagaimana angka 13 bisa diyakini membawa kesialan. Ya. Dari mana? Secara akal tidak ada, secara dalil tidak ada. Ya. Tapi begitu diyakini oleh orang kafir, kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Ya. Tapi sebenarnya kemarin saya lupa, saya naik maskapai dalam negeri, ada kursi nomor 13. Masya Allah. Biasanya tidak ada. Biasanya nomor 12 langsung ke 15. Tapi sempat kemarin saya naik, saya lupa maskapai apa, ada kursi nomor apa? 13. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti mulai ada maskapai yang tidak percaya dengan apa? Kesialan angka 13. Tidak boleh juga angka 4. Ya. Angka 3 langsung lompat angka apa? 5. Saya juga enggak tahu kenapa ya. Jadi kalau saya ditanya, berapa anak Ustadz? Anak saya 5. Katanya 6, iya 5, maksudnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga A, anak ketiga B, anak keempat, anak kelima. 4 enggak boleh.
Anak saya ada 5, tapi yang nomor 3 ada 2. 3A dan 3B. Ada-ada aja ya. Taib. Kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh berkeyakinan. Nah, kenapa kita harus mengikuti pemahaman para salaf? Karena kita dapati sebagian firaq berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman para salaf. Nah, kenapa kita harus dengan para salaf? Karena banyak hal. Yang pertama, perhatikan sini. Pertama, karena mereka direkomendasikan oleh Allah dan Rasulullah. Seperti para sahabat ya. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Para sahabat banyak disebutkan masuk surga ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang membayat engkau di bawah sebuah pohon. Itu sekitar 1.400 orang. Allah berfirman, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an." Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. As-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin ansar diridhai oleh Allah dan Allah ridha mereka dan Allah siapkan surga bagi mereka ya. Jadi mereka direkomendasikan. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in. Tabi'in maksudnya pengikut para sahabat, atba'ut tabi'in maksudnya pengikut para tabi'in. 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Jadi banyak dalil menunjukkan para sahabat masuk surga dan bagaimana para generasi salafus saleh adalah generasi yang direkomendasi oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tentang tabi'in, kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kaum yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik itu para tabi'in. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah janjikan surga bagi mereka. Pertama, mereka direkomendasikan oleh Allah. Yang kedua, ternyata syarat masuk surga harus ikut mereka dengan baik. Syarat masuk surga harus ikut mereka dengan baik. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah yang tadi saya sebutkan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian selain mereka bagaimana? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Baru radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan surga bagi mereka. Nah, generasi setelah muhajirin dan ansar kalau mau masuk surga syaratnya harus ikut para sahabat. Walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Ini dalil bahwasanya syarat masuk surga harus mengikuti para sahabat. Demikian juga Allah berfirman, fa in amanu dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, siapa maksudnya? Para sahabat. Faqad ihtadau, maka mereka telah mendapat hidayah. Allah mengatakan kalau mereka beriman seperti kalian, bimithli ma amantum bihi, seperti iman kalian, faqad ihtadau, maka mereka telah mendapat hidayah. Berarti untuk seorang dikatakan mendapat hidayah, dia harus beriman seperti imannya para sahabat. Kemudian mereka yang paling tahu tentang syariat apalagi akidah. Jelas mereka yang ayat-ayat turun kepada mereka, mereka yang menerapkan syariat, diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka ditegur oleh Nabi, bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jabir bin Abdullah ketika ditanya tentang hukum azal, yaitu seorang berhubungan dengan istrinya dan dia mengeluarkan air mani dari rahimnya, boleh atau tidak? Karena ada yang mengatakan namanya membunuh anak. Ada isu-isu tentang hal tersebut, maka Jabir bin Abdullah berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal sementara Al-Qur'an turun. Artinya dia ingin mengatakan seandainya itu haram, pasti Al-Qur'an sudah menegur. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka menjalankan syariat, mereka diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali ayat-ayat turun menegur para sahabat. Sahabat salah ditegur oleh Allah. Seperti dalam perang Uhud turun ayat tentang mereka ya.
Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian telah bermaksiat ketika Allah tunjukkan apa yang kalian sukai. Itu kemenangan, ada ghanimah, kalian bermaksiat ketika itu. Jadi ayat-ayat turun banyak tentang para sahabat. Bagaimana iman mereka tidak kuat, bagaimana mereka bukan generasi yang terbaik. Ayat turun langsung tentang apa? Tentang mereka. Konsekuensi logis mereka umat terbaik karena mereka murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana hebatnya mereka dalam berjihad, dalam bersedekah, dalam berkorban, maka semua itu hilang takjubnya kita kalau kita tahu ternyata guru mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran karena guru mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita melihat saja enggak usah jauh-jauh, kita melihat saja misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ulama masih hidup di Madinah, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana alimnya, bagaimana ibadahnya. Jangan heran, gurunya Syekh bin Baz. Gurunya siapa? Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Guru punya pengaruh besar sama murid, ya. Apalagi para sahabat yang diajar langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga mereka yang lebih mengerti tentang akidah, ya. Karenanya Al-Imam Ahmad dalam riwayat ketika dia berdebat melawan Ahmad bin Abi Duat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh khalifah berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah. Sama-sama namanya Ahmad. Satunya Ahmad Imam Ahlu Sunnah, satunya Ahmad Imam tokoh Mu'tazilah. Maka di antara debatnya Imam Ahmad kepada Imam Mu'tazilah sehingga menjatuhkan dia, mengalahkan dia, Imam Ahmad bertanya, akidah yang kau serukan ini, bahwasanya Al-Quran itu makhluk, pernahkah diserukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi pernah bilang, ayo yakini Al-Quran itu makhluk? Kata dia, enggak pernah. Taib, kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerukan hal tersebut, pernahkah diserukan oleh Abu Bakar? Begitu pentingnya, pernahkah Abu Bakar mengatakan kepada rakyatnya ketika beliau menjadi khalifah, berimanlah bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Kata dia, tidak pernah. Taib, kalau Abu Bakar tidak pernah, apakah Umar yang berkuasa sekitar 20 tahun, ya, apakah dia pernah menyeru kepada rakyat bahwasanya harus mengimani Al-Quran itu makhluk? Kata dia, tidak pernah. Taib, Utsman setelah itu, pernahkah menyeru kepada umat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Tidak pernah. Ali bin Abi Thalib, pernahkah menyeru kepada umat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Enggak pernah, sudah. Kalau mereka tidak pernah menyeru, kenapa engkau menyeru? Ya. Di sini Imam Ahmad berdalil dengan pemahaman apa? Salaf. Dengan pemahaman salaf. Makanya Ibnul Jauzi menukil perkataan sebagian ulama, sebagian salaf dalam kitabnya Talbis Iblis, ketika sebagian orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mungkin beliau temui di zamannya, ketika mengatakan bahwasanya untuk mengetahui berakidah yang benar harus mengetahui al-jauhar dan al-a'rad. Al-jauhar al-a'rad. Untuk mengetahui Allah itu ada atau tidak, seorang harus memahami al-jauhar dan al-a'rad. Maka seorang ulama berkata, apakah Abu Bakar dan Umar tahu tentang istilah al-jauhar dan apa? Al-a'rad? Tentu tidak tahu. Maka ridholah dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar. Ini contoh berdalil dengan apa? Salaf. Bagaimana mereka tidak tahu, kemudian seorang dikatakan harus belajar al-jauhar dan al-a'rad, ya, untuk bisa beriman dengan iman yang benar. Ya. Maka yang paling tahu tentang akidah, yang paling menerapkan akidah adalah para salaf. Tapi berikutnya, tidak ada khilaf di kalangan para salaf tentang akidah secara garis besar, yaitu usul akidah tidak ada khilaf. Ada khilaf dalam masalah furu', ya. Dalam masalah furu', ya. Di antaranya disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Saya bacakan di sini, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal maqsud dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wal maqsud anna sahaba ridwanullahu alaihim lam yaqtatilu qat li ikhtilafihim fi qa'idatin min qawaidil Islam aslan. Para sahabat ketika terjadi pertikaian di antara mereka bukan karena mereka khilaf dalam usuluddin, tidak ada, dalam kaidah Islam enggak ada. Walam yakhtalifu fi syai'in min qawaidil Islam. Mereka juga tidak berselisih dalam urusan
kaidah-kaidah Islam, la fi sifat wala fil qadar. Tidak mereka berselisih dalam masalah sifat-sifat Allah, juga tidak dalam masalah takdir, wala masail asma wal ahkam. Mereka juga tidak berselisih tentang masalah asma wal ahkam, itu tentang mukmin, fasik, kafir. Mereka tidak berselisih dalam masalah tersebut, wala masailil imamah, dan mereka juga tidak berselisih dalam masalah keimamahan. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada khilaf di kalangan para salaf tentang kaidah-kaidah Islam. Dan ini juga dinukil oleh, atau di ijma' ini juga dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, wa qad tanaza'a as-sahabatu fi katsir min masail ahkam. Para sahabat banyak khilaf tentang masalah fikih. Mereka khilaf masalah fikih. Masalah tayammum, masalah taharah, masalah fikih banyak. Wa hum sadatul mu'minin, mereka adalah pemuka para kaum mukminin, wa akmalul ummah imanan, dan mereka adalah umat yang paling sempurna imannya. Walakin bihamdillah, tetapi dengan pujian kepada Allah, lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masail asma wa sifat wal afal. Tapi mereka tidak berselisih pun dalam satu permasalahan terkait dengan asma dan sifat. Ya. Kemudian beliau sebutkan kesepakatan para ulama, para sahabat tentang hal ini. Jadi maksud saya, para salaf akidah mereka sama. Seluruh sahabat, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Mereka ada khilaf dalam masalah furu' al-akidah. Itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Seperti mereka khilaf misalnya, apakah Nabi SAW ketika Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala, ini furu' al-akidah. Semua sepakat Nabi Isra Mi'raj. Paham? Semua sepakat Nabi Isra Mi'raj. Tapi detailnya masalah ini, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Maka ada yang mengatakan Nabi melihat, ada yang mengatakan Nabi tidak melihat. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada khilaf, karena yang dimaksud Nabi melihat perkata Ibnu Abbas, maksudnya Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan hatinya, bukan melihat dengan langsung. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ya, ditanya Nabi SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat Allah. Tapi mereka tidak khilaf tentang masalah Isra Mi'raj. Yang mereka khilaf, apakah Nabi lihat Allah, karena saking dekatnya dengan Allah, itu ada khilaf di kalangan mereka. Seperti juga khilaf di kalangan para sahabat tentang apakah mayat akan diazab gara-gara tangisan keluarganya. Ini juga khilaf di kalangan mereka. Ya. Ada yang mengatakan diazab, ada yang mengatakan tidak. Ya. Intinya ada beberapa masalah khilaf seperti apakah Allah dilihat di padang mahsyar, ini masalah khilaf di kalangan. Tapi masalah khilaf dalam masalah akidah hanya sedikit, itu masalah furu', cabang dari akidah. Ataupun masalah usul akidah mereka semua sepakat. Para salaf semua sepakat tentang asma wa sifat. Para salaf sepakat bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, ya. Para salaf sepakat semua tentang alam barzah. Para salaf sepakat tentang masalah detail-detail di hari kiamat, seperti adanya hisab, adanya sidang, adanya mizan. Masalah kecil mereka khilaf. Jadi intinya, oleh karenanya ketika kita berbicara tentang akidah, maka kita bersandar dengan pemahaman para salaf. Berbeda dengan khalaf ulama belakangan. Ulama belakangan khalaf, kalau kita buka dalam satu kelompok aja khilafnya banyak, ya. Mu'tazilah aja 20 kelompok kalau enggak salah. Asy'ariyah dengan berbagai macam khilaf tentang awal wajib alal mukallaf, yang wajib kepada orang kalau baru mau masuk Islam apa, khilaf 7 pendapat. Ada yang mengatakan nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ada yang mengatakan syak, ada yang mengatakan al-qasdu ila nazar, khilaf. Dan khilaf begitu banyak, beda dengan para salaf, ya. Taib. Ini adalah sumber yang benar, jadi harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Para salaful ummah. Dan alhamdulillah para salaf menulis tentang akidah, buku-buku tentang akidah ditulis dan diriwayatkan oleh para ulama, ya. Akidahnya Thawri, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya banyak ditulis oleh para ulama. Abad ketiga mereka tulis, ada yang abad kedua mereka tulis. Sehingga akidah yang kita pelajari ini semuanya akidah bersanad sampai kepada para salaf, sampai pada para salaf. Dan ini penting.
Akidah bukan karangan kita, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan. Maksudnya akidah para salaf, mereka yang lebih paham karena akidah mereka dibangun di atas dalil. Taib. Adapun sumber-sumber akidah yang salah tentu banyak sekali, Di antaranya misalnya nanti akan kita bahas menjadikan akal sebagai sumber akidah, ini salah. Kenapa akan kita bahas secara detail insyaallah setelah ini. Contoh yang kedua misalnya menjadikan tradisi nenek moyang sebagai apa? Sumber akidah. Kenapa kok begini? Karena nenek moyang kami seperti ini. Ini salah. Nenek moyang itu banyak ya. Nenek moyangmu bukan nenek moyang mereka berbeda-beda. Kalau berdalil dengan nenek moyang, terus nenek moyang siapa yang mau jadikan apa? Patokan. Kamu pun nanti akan jadi nenek moyang 1000 tahun lagi. Ya, terus mau nenek moyang siapa yang mau jadi apa? Dalil. Kita saja di tanah air nenek moyang banyak. Nenek moyang sini, suku ini berbeda. Terus yang menjadi patokan akidah yang mana? Atau setiap nenek moyang punya akidah sendiri-sendiri? Nenek moyang kalau membawa kebaikan kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an datang untuk memilah-milih, untuk memfilter. Bukan Al-Qur'an yang difilter dengan tradisi nenek moyang. Kebalik, Al-Qur'an itu memfilter apa? Tradisi. Tradisi yang baik dilanjutkan, tradisi yang salah jangan dilanjutkan. Bukan sebaliknya, tradisi yang memfilter Al-Qur'an. Al-Qur'an yang benar sesuai tradisi kita amalkan, yang tidak sesuai tradisi kita pulangkan ke Arab. Ini enggak benar seperti ini. Ini tidak benar. Taib, di antara mereka jadikan dalil misalnya adalah karena pengalaman ya. Karena pengalaman ternyata saya kalau begini hasilnya begini. Wah, ini kalau begini bahaya ya. Karena orang-orang musyrikin juga punya pengalaman. Ada yang bilang saya pergi meminta kepada Sayyidil Badawi, wali Allah, kemudian saya dikabulkan. Nah, repot kalau gitu. Ada yang bilang saya pergi ke suatu tempat, kemudian saya minta kepada Nabi Isa, dikabulkan. Lah, berarti jadi benar. Ya, paham? Ada yang bilang saya minum air putih di ruqyah dengan disebut nama dewa dan nama dewi, kemudian sembuh, kemudian jadi benar. Karena tidak bisa jadi istidraj, bisa jadi apa? Istidraj. Oleh karenanya pengalaman bukan merupakan apa? Dalil. Ya. Kalau kita jadikan pengalaman sebagai dalil, banyak kesyirikan nanti terjadi. Saya pergi ke dukun, ternyata saya sembuh. Berarti dukun boleh? Berarti dukun apa? Boleh. Ya. Enggak bisa. Pengalaman bukan apa? Dalil. Akidah Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau pengamalan dalil nanti banyak orang. Saya makan babi kemudian saya sembuh. Nah gimana? Berarti repot. Bukan berarti kalau keberhasilan menjadikan itu menjadi apa? Halal. Makan babi bisa bikin kenyang enggak? Kenyang atau tidak? Kenyang. Terus kalau kenyang jadi halal? Enggak. Berhasil menghilangkan kelaparan saya. Benar. Tapi bukan berarti kalau berhasil menghilangkan laparmu kemudian jadi apa? Halal. Dukun berhasil menyembuhkanmu bukan berarti pergi ke dukun apa? Halal. Ya. Seorang berdoa meminta kepada mayat-mayat, kepada ruh-ruh kemudian dikabulkan, bukan berarti jadi halal. Tidaklah orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tetap bertahan kecuali karena sebagian doa mereka mungkin dikabulkan sebagai istidraj. Paham? Kenapa dukun bisa laris? Karena terkadang bisa terpenuhi keinginan orang-orang yang ke dukun. Kalau semua dukun gagal semua, mungkin dukun enggak laku. Tapi ada di antara mereka yang gagal, ada mereka yang tidak, yang berhasil. Sama orang-orang minta ke kuburan, melakukan kesyirikan, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Kalau semua tidak berhasil, enggak ada yang percaya. Itu semua adalah istidraj. Oleh karenanya pengalaman bukan sumber akidah. Di antaranya, misalnya ini, 3. Diambil dari Nabi Khidir. Kata mereka ini akidah karena Nabi Khidir yang mengajarkan. Lah, kita bilang dari mana engkau tahu orang yang bertemu denganmu adalah Nabi Khidir? Pertama pembahasan, Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ya. Karena Allah telah mengambil janji kepada para nabi, kalau datang nabi yang terakhir, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman kepada nabi tersebut dan kalian harus menolong nabi tersebut. Ya. Aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum yasri qalu aqrarna. Apa kalian mau mengambil perjanjian tersebut? Para nabi semua mengatakan kami berjanji. Ini dalil bahwasanya kalau ada nabi masih hidup dia harus membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Di sebagian pendapat Al-Imam Al-Bukhari
Ya, dan banyak ulama Ibnu Katsir dan banyak ulama mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, dia harus menolong Nabi. Sementara Nabi butuh pertolongan dalam banyak perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ketika Nabi disiksa di Mekah, Nabi Khidir kok tidak muncul-muncul? Atau ketika Nabi meninggal dunia, bukankah ada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman? Kenapa Nabi Khidir tidak datang kepada Abu Bakar, tidak datang kepada Umar, tidak datang kepada Utsman, tidak datang kepada Ali? Kenapa tidak datang? Bukankah mereka butuh bantuan, butuh arahan? Kenapa Nabi Khidir tidak datang? Kemudian muncul zaman sekarang ketemu kamu. Maksudnya, terus Nabi Khidir sembunyi-sembunyi buat apa? Apa faedahnya dia sembunyi-sembunyi? Kalau dia ulama, kalau dia wali, harusnya dia beri petunjuk kepada kita. Banyak kejadian, politik lah, apalah. Nabi Khidir suruh muncul, suruh pilih nyoblos nomor berapa. Ya, ngapain dia sembunyi-sembunyi? Enggak ada faedahnya. Bukankah ulama diwajibkan untuk menyampaikan ilmu? Wajib. Para ulama wajib menyampaikan ilmu, enggak boleh diam-diam aja. Kalau Nabi Khidir seorang nabi atau dia dikatakan dia seorang wali, ngapain dia sembunyi-sembunyi? Ngapain dia sembunyi-sembunyi? Faham? Jadi yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Taruhlah Nabi Khidir masih hidup. Kita pilih pendapat Nabi Khidir masih apa? Hidup. Dari mana kau tahu dia Nabi Khidir atau bukan? Kalau Nabi Muhammad SAW ada dalil-dalilnya tentang sifat-sifat fisik beliau yang ditulis oleh para ulama, misalnya dalam Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Tirmidzi, sifatnya begini. Sehingga ketika ada orang menyampaikan tentang fisik Nabi yang salah, kita tidak bilang itu salah. Saya pernah ketemu teman saya di Papua, dia bilang saya mimpi ketemu Nabi 3 hari berturut-turut. Kemudian Nabi ngajarin begini. Saya bilang, Nabi yang kau lihat dalam mimpimu seperti apa? Nabi wajahnya putih bersih, bercahaya, tidak ada jenggotnya. Saya bilang itu bukan Nabi. Nabi apa? Jenggotnya. Ada lagi satu pernah di televisi keluar, dia bilang saya ketemu Nabi. Nabi datang sudah tua, kakek tua, bersahaja, rambutnya putih semua. Ini salah. Nabi ketika meninggal ubannya tidak sampai 20 helai. Memang tidak ada yang bisa meniru Nabi, tapi syaitan bisa mengaku sebagai apa? Nabi. Syaitan bisa mengaku. Yang kau lihat dalam ini bukan Nabi. Dulu kalau ada orang mimpi melihat Nabi, tanya kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, sifli ma ru'ait, sifatkan apa yang kau lihat. Kalau ternyata seperti Nabi, itu yang kau lihat adalah Nabi. Kalau ternyata sifatnya salah, itu bukan apa? Nabi. Karena para sahabat tahu Nabi, mereka lihat langsung. Coba sifatkan yang kau lihat. Bagaimana? Nabi, oh itu bukan Nabi. Ngaku-ngaku Nabi tapi bukan apa? Nabi. Sampai saya ketemu seorang mengatakan, Ustaz, saya baru cerita sama antum. Saya lihat mimpi ketemu Nabi. Nabi pakai sarung, kemudian pakai peci hitam. Kemudian Nabi ngerokokan. Saya bingung, Ustaz. Saya bilang itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi ya. Dia ngaku sebagai Nabi, tapi itu bukan apa? Bukan Nabi. Nah, tapi intinya ada barometer, ada standar untuk mengenal Nabi atau bukan. Kalau Nabi Khidir, mana standarnya? Enggak ada. Terus dari mana kau tahu dia Nabi Khidir atau bukan? Kalau ada jin datang ngaku, saya Khidir. Atau ada orang Eropa datang, saya Khidir. Kan kamu enggak tahu Khidir atau bukan? Enggak tahu. Terus bagaimana kau bisa tahu itu apa? Khidir. Seperti tiba-tiba ada orang berhenti, kemudian pergi ke sana, kenapa? Ketemu Khidir, repot. Ada orang bilang, mari bawa data-data ingin lapor kepada Khidir untuk jadi wali. Data-datanya dibawa untuk laporkan ke siapa? Khidir. Saya pernah ketemu dengan seorang kaya raya pemilik hotel, dia bilang, Ustaz saya pernah ketemu Nabi Khidir. Gimana ketemu satu tempat, semua orang kaya, pejabat, dikumpulkan untuk ketemu Nabi Khidir. Wah Nabi Khidir nih gimana nih, pilih kasih nih. Kita yang miskin-miskin gak pernah ketemu Nabi. Dia punya orang kaya doang. Tiba-tiba ada cahaya. Wah, itu dah. Terus dia ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, Ustaz. Mantap. Jadi dari mana antum tahu itu Khidir atau bukan? Taruh dia hidup sampai sekarang. Enggak ada standarnya. Sana ketemu Khidir, sini ketemu Khidir, sini ketemu Khidir. Nanti saya ketemu Khidir, Khidir ngajarin begini-begini. Sehingga dia ambil akidah dari orang yang mengaku sebagai apa? Khidir. Mau jin kita enggak tahu. Sehingga tidak boleh. Dan tidak boleh karena Islam sudah sempurna. Khidir mengajar gini, kita sudah selesai. Islam sudah sempurna. Dan Khidir tidak diutus untuk kamu. Ya. Khidir punya kaum apa? Sendiri. Tapi di antara sumber akidah yang salah misalnya keyakinan mayoritas. Ya.
bahwasanya orang-orang semua begini, mayoritas begini, memang mayoritas bukan sumber akidah. Kalau kita bilang sumber akidah, mayoritas orang kafir semua sekarang ini. Orang Nasara lebih banyak atau orang Islam? Orang Nasara. Terus akidah mereka benar. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia meskipun kau semangat dakwahi mereka ya Rasulullah, mereka tidak beriman. Oleh karenanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang terbanyak. Terkadang kebenaran dimiliki oleh mayoritas, terkadang oleh minoritas. Bukankah Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a, datang Islam asing dan akan kembali lagi asing sebagaimana dia mulai. Ketika dia asing berarti dia minoritas enggak? Iya enggak? Kemudian dikatakan mayoritas pasti benar, tidak ini tidak. Dan oleh sebagian orang bangga kita yang paling banyak, kita bilang bukan ukuran. Bukan ukuran. Tidak dalam Islam, dalam ilmu fikih manapun kalau ada pentarjih yang paling banyak pengikutnya pasti benar, itu tidak ada dalam usul fikih manapun. Tidak ada, ya. Oleh karenanya bukan berarti kalau mayoritas punya akidah tertentu kemudian kita yakini itu benar, ya. Di antaranya misalnya mimpi, ya ini di antara juga misalnya akidah yang keliru. Mimpi ketemu ini, mimpi ketemu anu, dia ngajarin macam-macam, ya. Sampai kalaupun seorang benar-benar mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih, maka dia harus mendahulukan hadis-hadis yang sahih. Kalaupun itu Nabi SAW. Tapi itu tidak mungkin. Ini kita bilang kalaupun. Nabi, sampai Imam Nawawi menyebutkan, seandainya besok Ramadan atau bukan, kemudian orang-orang melihat hilal, ternyata hilal tidak kelihatan. Berarti besok belum satu apa? Ramadan. Kemudian ada orang bermimpi, Nabi bilang besok satu Ramadan. Dia ikut mana? Ikut metode Nabi yang suruh melihat hilal, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, atau dia ikut dalam mimpi, Nabi bilang besok satu Ramadan. Mana yang dia ikuti? Mimpi atau mengamalkan dalil? Mengamalkan dalil. Kita tidak mengatakan, perlu bahas, tidak mengatakan yang dilihat bukan Nabi. Mungkin yang dilihat adalah Nabi, tapi namanya mimpi orang banyak hal. Dia belum tentu fokus, mungkin salah dengar, mungkin salah ini, atau pikirannya macam-macam. Beda dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah. Bahwasanya Nabi pernah bersabda dengan pasti, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat apa? Melihat hilal. Nah, ketika mimpi bertentangan dengan syariat yang jelas-jelas diwariskan kepada kita melalui sanad-sanad yang sahih, maka syariat harus didahulukan. Faham? Meskipun yang dilihat dalam mimpi adalah Nabi. Kenapa? Karena kemungkinan salah dengar ada. Salah dengar ada, kemungkinan karena pingin besok Ramadan akhirnya dengarnya keliru, bisa jadi. Namanya mimpi, alam macam-macam carut marut dalam apa? Mimpi. Apatah lagi kalau seorang mimpi dalam mimpi ketemu Nabi, Nabi mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan atau hal-hal baru. Ya. Seperti katanya mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi ajarkan hadis kopi. Siapa yang minum kopi masuk apa? Surga. Diriwayatkan oleh guru kami Habib Fulan melihat dalam mimpi Nabi menyampaikan hadis. Dah. Kalau kita menerima syariat baru lewat mimpi, berarti syariat yang sekarang ini belum sempurna. Masih bisa dilengkapi dengan mimpi-mimpi berikutnya. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Agama sudah sempurna. Kalau memang kopi itu bisa bikin masuk surga, harusnya Nabi sudah bilang sejak dulu, apalagi kita pencinta kopi. Saya juga suka kopi. Jadi aneh-aneh orang dari mimpi. Sampai akhirnya Ibnu Arabi mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi berikan kepada dia buku. Dia bilang, riwayatkanlah buku ini kepada umatku. Kemudian kata Ibnu Arabi, maka inilah buku yang saya riwayatkan kepada kalian. Tidak saya tambah satu huruf pun dan saya tidak kurangi satu huruf pun. Buku tersebut namanya Fususul Hikam. Sekitar 200 halaman. Saya lupa, saya punya ada di PDF, ada 200 atau 300 halaman. Itu dia riwayatkan dari dalam mimpi. Berarti mimpinya lama dong ya. 300 halaman itu lama enggak? Lama. Terus dia bangun, dia hafal. Tapi dia bilang di mukadimah, saya mimpi dan ini dari Nabi. Ternyata kita baca buku itu, isinya Fir'aun masuk surga. Waduh, repot. Itu buku isinya bilang Fir'aun masuk apa? Surga. Ini dia dalil dengan mimpi. Dengan mimpi. Maka mimpi bukan apa?
dalil. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.